Halo semuanya, maaf opening yang biasa aja. Kita ada di Talk show biasa aja. Cake Mike, Fato Bruto Mamor Fati, Pangalo. Yo, yeah, Jake, yo, Mike. Nopal. Gue Iza, talk show biasa aja kali ini bakal ngebahas topik yang lagi viral di dunia sepak bola Indonesia nih, yaitu datangnya Argentina sebagai lawan timnas Indonesia di FIFA Matchday. Tentu kita nggak bakal ngebahas itu berdua doang. Kita kedatangan dua teman kita yang keren-keren nih. Bisa perkenalin dulu dong. Halo, nama gua El. Halo, nama gue Kafli. Kalian ini sebagai apa nih? Datang ke sini sebagai apa nih? Ya sebagai teman kita, teman. Yoi. Apa nih kalian maksud datang ke sini tuh apa? Gua sebagai fans bola Cinta bola Indonesia sih, sih. cinta bola Indonesia. Si paling fans sepak bola Indonesia malah. Seberapa Gila, cinta lu? Seberapa cinta? Seberapa cinta Ini lu? dada gue kalau di black Apa? bendera putih bener. dong. Gila. Ada bendera tuh di dalam. Udah yang kecil tuh yang plastik. Kalian pasti udah denger dong rumor Argentina bakal ke Indo. Terus Iya, rumor itu udah, juga udah berkembang dari beberapa tahun yang lalu gitu. Gimana sih respon kalian pertama-tama ya sebelum udah pasti nih Argentina datang? Respon kalian pas itu masih jadi rumor doang nih. Awalnya sih ya nyangka nggak nyangka, tapi ya belakangan ini kan makin kuat rumornya tuh. Iya, iya. Ya makin percaya sih datangin itu Argentina. Kalau lo ya? Kalau gua awalnya sih kaget ya kan tim nomor 1 dunia gitu. Iya, Mau datang gila ke ya. Indonesia. Baru Gua, juara juga ya. Ini beneran atau enggak sih? Cuman pas sekarang ini terrealisasikan ya gua senang sih kan. Kapan lagi Indonesia kan main sama juara Piala Dunia. Salut juga ya. Salut, Kita salut, sama. salut. Tapi ntar nonton ke stadion. Wah udah ada tiketnya. Besok gua nih. mau Udah main dulu nih. Udah ada bang. Oh, Buset, dapet bang. Berarti kita harus apresiasi dulu nih ya. Ini yang PSSI kan berhasil datangin Terutama Argentina. buat Pak Erick Thohir Iya. sih. Keren. Akhirnya bisa ngedatengin tim besar lagi. Sebelumnya Iya, kan iya. cuma lawan Uruguay itu tahu. Terus juga yang belakangan lawan apa? Burundi gitu-gitu ya. Burundi. Akhirnya kita bisa lawan Tim negara satu dengan dunia. peringkat satu Global. dunia. Padahal Global. Sinteyong cuma minta 100 besar loh. besar. Ya, 100 Tapi besar didatengin FIFA. langsung peringkat satu dunia gitu. Keren Indonesia. Kita kasih plus dulu buat PSSI. Salut. Terus rumor juga beredar nih kita seperti kita tahu bahwa undang Argentina itu bukan suatu yang murah ya. PSSI tentu ngeluarin ngerogoh kocek yang cukup besar ya, katanya juga rumornya 90 sampai 100 miliar gitu. Nah, menurut lu gimana tuh dengan harga yang segitu? Yang sangat dibilang Fantastis apa ya? banget ya, tinggi banget ya. Kita nggak nyangka juga Iya. PSSI punya duit segitu ternyata ya. Menurut gua sih worth it ya mungkin Nah. kalau PSSI-nya bisa nyanggupin sendiri ya secara kan tim nomor 1 di dunia Iya. gitu loh. Worth it sih menurut gua. Kalau lu buat lu tuh, Kalau menurutku waktu sih daripada kita nonton Coldplay kan. wah diserang fans Coldplay lo. Bahaya lu, jangan kayak gitu. Tapi nggak sekasar fans K-pop sih. Cuman kan di duit segitu katanya nih ada yang kontra katanya gitu ya. Kita bisa dengan duit segitu kita bisa ngebangun infrastruktur Bisa atau itu, buat liga kita bisa Bagusin adain Liga VAR. 1. Iya benar-benar. Menurut kalian gimana sih? Ya ini kalian juga menaikin sepak bola Indonesia yang dikatakan ini cuma ecek-ecek lah. Iya. Di mata dunia ya. Iya, tentang tapi kan sepak bola. kemarin jelas di SEA Games kita juara kan. Mungkin juga dari salah satu Argentina datang sini bisa Naikin popularitas. Apa sih selagi PSSI punya duit banyak mah ya? selagi Pak Erick Thohir sama jajaran yang nyanggupin ya Iya. sebagai fans gue ya seneng lah. Kita juga support aja ya. Support aja sebagai warga Indonesia mah. Ini gue minum ya nggak? Iya, santai minum bang. Biar minum dulu dah. Rokok gua mana ya? Rokok boleh deh. Oke. Iya. Sambil gue ngomong ya. Boleh. Tapi kan selama ini kita tahu bahwa PSSI itu nggak punya uang, terus kantornya juga pindah-pindah. PSSI punya nggak sih kantor? Akhirnya PSSI dikasih kantor di dalam GBK ya. Terus tiba-tiba ngeluarin uang sebanyak ini gitu. Menurut kalian kenapa sih akhirnya PSSI lebih milih
ngeluarin uang sebanyak ini daripada tuntutan fans yang minta training ground ya. Walaupun kita kan tahu timnas kalau latihan tuh iya. pindah-pindah nyewa lapangan juga ya, masa sih nyewa bayar iya. malah sekelas timnas. Timnas ya? Timnas. Kacau. Mungkin kan kalau tadi ini salah satu cara buat majuin bola Indonesia, Iya. kita juga kan nggak tahu rencana lengkapnya PSSI buat Iya, bola iya. Indonesia tuh gimana, Ya, buat mungkin masalah dia PSSI ada jalan training sendiri gitu kali buat sepak bola Indonesia. Nggak harus dibeberin juga kan ke semua pasti kan warga Indonesia. berita Argen datang ke Indo juga ini pasti viral, nggak cuma di Indonesia ya, di negara tetangga juga, di portal berita luar, di Vietnam, di Thailand itu juga diremehin kita. bisa viral. Padahal kita seperti kita tahu sepak bola merupakan olahraga nomor 1 di Indonesia ya. Paling populer. Nah Di itu Indonesia. bisa kita dibilang sebagai kesempatan ya buat kita nunjukin bahwa Indonesia level nih, kita bos, sejauh apa iya. nih, kita lawan nomor 1 nih. Tapi soal infrastruktur ya Pak, kita belum punya gitu. Menurut kalian seberapa penting sih itu untuk didahuluin, diprioritaskan gitu? Sebenarnya sih itu prioritas juga. Nah, apalagi kan buat yang FIFA Matchday ini di Iya. GBK kan Iya, di diselenggarakan. GBK. Menurut gue sih kalau buat di GBK ya udah memenuhi standar lah Iya. buat standar FIFA. Udah standar juga buat ya akomodasinya di Jakarta ya, semuanya lengkap, semuanya deket, terus keamanan juga pasti Udah teruji lah Udah GBK, teruji. apalagi rumputnya gitu-gitu kan baru. kapasitas stadionnya juga gede ya, standar internasional lah ya, standar FIFA juga. Soal harga yang 90 sampai 100 M itu misal nih kalian milih, kalau dari kalian, dari sisi kalian nih, memilih mending ngundang tim besar apa bangun infrastruktur, bikin ngadain VAR, bikin training ground, bikin stadion baru mungkin yang punya timnas sendiri, nggak nyewa kayak di GBK. Iya sih, banyak kontra ini juga kan soal Kalau timnas. dari sisi kalian satu-satu nih, dari El, dari Rafli juga. Mungkin kalau ya emang lagi ada kesempatan kayak gini kan, kenapa nggak dicoba gitu kan? Bagus juga kan buat bola Indonesia. Iya. Mungkin itu yang dipikirin oleh PSSI juga kan sama Iya, Erick iya. Thohir. Ada kesempatan gitu. Kalau menurut lu, Pli, kayak lu punya duit segitu, lu sebagai pengurus PSSI gitu, apa nih yang lu pengen prioritaskan? Tuntutan fans sepak bola Indonesia akan fasilitas, atau ya udah kita bikin event yang bagus yang gede dengan mengundang tim gede gitu? Ya kalau menurut gue mungkin PSSI lagi banyak uang kali mau naikin ini juga. Terus Pak Erick Thohir kan baru diangkat juga jadi ketua PSSI juga. Menpora kita kan juga baru nih, masih muda banget kan. Iya, masih muda. Iya, Untuk anak Pak muda. Dito ya. Iya. Dan keduanya juga kan Bagus sih ngerti kerjanya. banget kan di olahraga, terutama Pak bola. Erick Thohir kan juga mantan ini presiden klub Inter. Iya, Inter Milan dulu Mungkin ya. udah Makanya, ngerti dia masalah Iya. infrastruktur gitulah. ya, celahnya juga ya. Pasti ya kita tunggu aja lah progres dari Progres Pak Erick Thohir. PSSI era Erick Thohir ini ke depannya gimana, soal Mantap, Pak Erick fasilitas, soal infrastruktur juga kita tunggu aja lah gebrakan-gebrakan beliau gitu untuk di 4 tahun ke depan ya, di selama masa jabatannya gitu. Oh iya, soal ngundang Argen ke Indo juga kan, yang gue tahu ya bahwa kenapa sih PSSI ngundang itu juga bukan soal uang juga kan. Iya sih. Dengan kita Kenalan, berhasil kenalan. ngundang Argen, tentunya kedepannya juga kita bisa dipercaya gitu. Misal kita sukses ngundang Argen, ngadain event itu di Indonesia, kita juga bisa dipercaya sama tim-tim besar lainnya, mungkin dari klub, mungkin nanti ngundang Barcelona, Real Madrid. Pasti kan dari pihak mereka juga ngehubungin pihak federasi dari Argentina, gimana nih lu main di Indonesia, bagus kan nih? Pasti Sukses kalau kan itu nih? sih. Aman kan nih Kita gitu? bisa diajak Iya. diundang balik ke Argentina. Iya, mungkin bisa Semoga diundang sih, balik, semoga. atau juga kita bisa diundang sama tim-tim gede gitu buat ngerasain pemain kalau ini rumput bagus nih gitu, ngasih teguran juga Kualitas ya. Eropa. Kualitas Eropa juga gitu. Itu semoga sih, itu pasti semua harapan fans bola Indonesia ya. Iya, iya. Kalau kita husnuzona kepada PSSI kenapa milih ngundang Argen ya pasti gitu ya, nggak cuma soal uang ya. Kita sebagai fans nggak usah ngurusin uang banget lah, itu urusan Itu udah urusan PSSI lah, Tapi- Erick Thohir jajaran. pikiran positif yang bisa kita ambil ya itu soal ngelatih mental pemain gitu-gitu ya. Bagian juga buat pemainnya kan, Iya. main sama pemain Siapa ini, yang nggak mau kelas main dunia. sama Messi? Iya. Messi ditunggu ya. Messi gitu. Tapi lu bener yakin Messi bakal dimainin? Kalau Lu gimana? Soalnya kan pernah Messi Iya. di negara mana tuh? Malaysia, di Malaysia sama di mana gitu. Messi Messi datang cuma cuman gak jadi main karena kualitas rumput. mungkin
sempet ada rumor Messi belum tahu nih mau main atau Iya, enggak Messi kan. juga Katanya belum tahu ya. satu pemain nggak datang kan. Kalau lihat dari prediksi di media-media sih Messi bakal main nanti di Indonesia. Kita tunggu aja kan. Besar sih datang Semoga aja. Iya. Karena core-nya dari Argentina ya Messi itu Messi, sendiri, kepalanya. kaptennya, El Capitano-nya. Terus list pemain juga udah keluar apa lah? Udah. Dari prediksinya lah Iya. dari Indonesia sama Argentina Dari juga. Argen juga udah Nah, keluar Dari kita juga udah keluar. Kalau dari Argen dulu. Ya kita tahu Messi di dalam list itu ada gitu. Terus juga pemain-pemain bintang banyak, ada Paulo Dybala, ada kiper yang jago banget pas Piala Dunia. Ini Paulo Dybala jadi Ines. bawa. kalau di Dybala media-media Paulo Dybala, Lisandro Martinez sama Lautaro Martinez dia kayaknya nggak dibawa. Oh, deh. nggak dibawa ya? Ada yang cedera, ada yang So kan nggak dibawa. Martinez kan Lautaro Martinez juga Dia kan main. UCL kan. Iya, oh iya. Masih Dia nggak UCL keburu. tanggal 11 tuh. Fokusnya pasti yang itu dulu Bisa ya. Liga Champions. Tapi dulu. tetap aja ya, walaupun ada beberapa pemain bintang yang kita tahu nggak ikut, tetap aja Argen ya. Itu Argen. isinya bintang Isinya semua. juga bintang semua. Ada Rodrigo De Paul, Lionel Messi itu sendiri, Emiliano Martinez yang kita sebutin tadi. Masih juga kan McAllister juga yang baru masuk Liverpool nih, baru banget masuk gitu. Terus kalau dari sisi line up Indonesia, dari list pemain Indonesia yang diundang, gimana menurut kalian? Gimana? Setuju nggak? Setuju nggak? Setuju sih. Yang udah Apalagi rilis kan juga. pemain naturalisasi Naturalisasinya kan juga ada yang ada. baru Iya. dimasukin tuh Iya, kan. ada Rafael Strike sama Ivar Jenner ya yang baru masuk ya. Sandy Walsh, Sandy Walsh juga akhirnya baru bisa main lagi setelah bertahun-tahun. Jordi Amat Jordi juga Amat kan yang pengalaman backnya di kuat banget Eropa. dia. Ya Jordi Amat bahkan pernah nekel Messi ya. Messi. Ada videonya itu. Kacau. Nah, dari list pemain itu kalian pesimis gak sih atau malah optimis gitu? Dari list pemain yang udah dirilis dari PSSI. Kalau kalau lihat line up yang ada sih optimis aja sih gue. Iya, iya. Sorry. Tadi baterainya habis. Biasa. Sekarang kita lanjut lagi nih. Namanya juga talk show biasa aja ya. Biasa aja, Udah biasa wajarin. kayak gitu mah. Oke, wajarin. Tadi sampai mana? Sampai ini ya. Kalian optimis apa pesimis nih soal squad, kedalaman squad sampai squad Indonesia itu buat ngelawan Argentina di FIFA Matchday nanti? Tanggapan lu El gimana? Tentang Optimis pesimis nih pesimis. soal line up yang bakal dikeluarin nanti. Jatuh. Sabar. Gua sih ya optimis aja kan. Saya aja gue masih Saya gua sama Sintayong sama pemain-pemain Indonesia. Sama pemain yang dibawa ya, sama Sintayong percaya tuh. Percaya gua. Walaupun beberapa pemain yang bintang yang, bagus yang ada yang masih dipanggil, games, ada yang nggak dipanggil ya. Egy Maulana Fikri. Gimana menurut lu performa Egy? Sampai nggak dipanggil. Mungkin di Liga 1 kurang kali dia. Sama kemarin kan karena katanya ada Cedera juga sama Iya. ada mungkin masalah internal dikit lah. katanya Sintayong kan kurang Sintayong. suka sama Egy ya karena Udah kurang dipanggil. profesional ya, udah dipanggil katanya Cuman cedera, dia cuman nggak- tetap main di klub ya. Iya, tetap Terus main di untuk klub. untuk striker yang bisa bilang tajam ya kemarin di SEA Games ya. Iya Ramadan sih, Sananta Ramadan yang bahkan juga udah ngumumin kalau dia bakal ikut, tapi ternyata nggak di Mungkin kayak masih perlu proses lagi lah buat naik ke senior. Mana koreknya ya? korek. Korek dong, korek. Nah itu dia. Sorry, potong. Gimana tadi? Soal Ramadan Sananta yang nggak dibawa? Soal Ramadan Sananta ya. Mungkin nggak percaya dulu ini kali ya. Apa namanya Sintayong belum percaya kali kalau gitu Indra Safri. Karena juga Ramadan Sananta sempat dibawa ya untuk gabung di timnas senior. Iya. Terus juga mainnya bahkan Belum berkembang lah. Masuk sebagai pemain cadangan akhirnya tetap ditarik lagi sama Sintayong. Mungkin dari itu kemarin karena skuadnya Indra Syafri ya di SEA Games ya. Tapi ini skuadnya Sintayong mungkin taktiknya berbeda, kebutuhan Sintayong juga mungkin beda. Yang tahu kan cuma pelatih. Iya. Yang penting kita support ya. Tapi mungkin. untuk lini serang, kita bahas per lini apa lah? Bahas per lini di Dari apa dulu nih? Di squad Indonesia dulu. Dari kiper. Dari kiper, dari belakang, dari orang terakhir di lini pertahanan. Kalau Kiper. gua percaya sama Hernando sih, sama ya Sarul Trisna juga. oke Karena lah. Nadio nggak dibawa ya Nadio ya. Kalau Nadio kemarin di media sih kayaknya nggak dibawa. Nggak deh dia. dibawa ya? Nggak dibawa. Terus performa Hernando berarti meyakinkan sehingga dibawa untuk Iya. Di liga dia udah meyakinkan di juga. liga. Terus kemarin juga Oh, bagus ya di di SEA Games bagus. terus percaya kita sih. terus ya, Alves juga bagus ya kan tuh. terus di setelah kiper lini pertahanan juga masih ada maju ke depan dikit nih di center back tengah
Gua percaya sama Ada 2 formasi berarti ada back 3 sama back 4 ya. Gua percaya sih sama Jordi Amat Jordi sama Amat. Rizky Ridho. Untuk yang lainnya misal kayak Fahrudin Farudin sih yang gua hampir di setiap edisi AFF ini selalu dibawa ya dari tahun 2000 berapa tuh, dari awal sampai Kan di eranya pemain yang Sintayong. bisa dibilang cukup senior lah, paling senior di Paling timnas. senior ya. Iya bapaknya. Mungkin ada apa? alasan khusus dia dibawa. Mentalnya dia lebih Kayaknya kuat. mentalnya motivasi udah- pemain muda ya. Muda-mudanya motivasi. juga bisa Motivasi rolling juga tersendiri. kan sama Rizky Ridho dia. Kalau menurut lu back misal kita pakai 2 center back, siapa yang bisa, yang menurut kalian masing-masing dulu ya, dari L, dari Afli gitu. Dari L dulu misal 2 center back Dua yang bakal lu center back. keluarin kalau lu jadi pelatih. Gue sih pakai Jordi Amat sama Rizky Ridho sih. Jordi sama Rizky Ridho ya, karena konsisten juga. Iya, iya. Kalau lu sendiri Klik, dari beberapa center back yang dibawa sama Sintayong, Dari- siapa 2 yang bakal lu pilih? Mungkin sama juga kayak Jordi Amat kan udah Jordi Amat, iya. percaya iya sama Rizky Ridho. Kita tahu lah kualitas Jordi Amat nggak cuman iya. pertahanan ya, dia build up serangannya juga bagus, umpannya juga bagus ya buat crossing ke depannya. Terus kita melipir ke sayap nih, sayap tapi masih di back, di wing back kanan. Kalau kanan, kalau Yance tuh Iya, Yance atau Yance, Yakob Yakob bisa. dia Yakob. di kanan Di kanan. kalau salah ya. Kalau kiri kan ya jelas mungkin ada Asnawi kalau misalnya Asnawi di kanan. Asnawi tuh di Di kanan. Di kanan atau di kiri? di, Oh, di kiri kanan tuh ya. ada Arhan, ada Arhan dipanggil gak sih? Arhan pernah nggak? Arhannya dipanggil. Kayaknya dipanggil. Mungkin Arhan. bisa juga atau juga katanya Sandy Walsh juga bisa ditaruh di kiri ya. Walaupun dia posisi asli kanan bisa taruh di kiri. bisa lah. Terus lebih maju lagi nih ke gelandang pengangkut air, gelandang tengah, gelandang yang pekerja keras. Mungkin pasti kan ya nggak mungkin gak dipanggil lah Mark Locke. Mark Locke ya udah ada langganan ya, kita tahu kualitas dia sebagai pemain tengah gitu. Terus temennya siapa yang bakal nemenin Mark Locke di sisi tengah? Mungkin kalau di sisi tengah ada kalau Marcelino dia di IMF apa IMF kayaknya tuh, di Dia attacking ya. mainnya di AFF. Bener, di IMF bener. Bukan di IMF posisi dong. dong. Ini lagi posisi dong. Bukan kompetisi dong. Bapak ini ngelawak lu ya. Diem-diem jeder gitu, ger terus gitu. Diam-diam Boleh terus, lucu terus. Kita berarti masih ngomong di center midfielder ya, kalau nggak di defensive midfielder. Mark Locke ditemenin biasanya sama siapa? Menurut lu, Be? Biasanya kan ada pilihannya siapa sih? Dewangga, berarti Dewangga, ada Ricky Kambuaya, Irianto bisa juga. Mungkin antara Ricky Kambuaya Kambuaya atau Irianto sih yang Iya. dua itu yang ideal yang udah terbukti juga kan. Terus attackingnya ya kita tahu lah Marcelino ya kualitasnya ya. Sesuai kalau di media-media sih di prediksi lineup IMF yang diisi Marcelino sih. Marcelino. Terus juga backupnya ada Lili Pali ya. Lili Pali mungkin bisa jadi striker tapi bisa ditarik lebih mundur sebagai attacking midfielder gitu. Kalau di sisi sayap siapa kira-kira? Kalau di saya mungkin di kiri Lili Pali juga bisa ya. Oh, di kiri Lili Pali bisa. bisa. Bisa banget. Kalau di kanan mungkin ada siapa kira-kira ya? Yakob bisa tetap jadi sayap kan. Kalau misal belakang ada Asnawi atau Sandy Walsh di belakang sebagai Bisa sih pertahanan, dia ditaruh di Yakob sayap. didorong lebih ke depan, lebih fokus ke Yakob penyerangan. di kanan bisa. Yakob di kanan penyerangan. Sekarang Striker ya? Striker. nah, Ujung posisi tombak. yang paling penting. Posisi yang kita bahkan belum nemu ya. Striker Indonesia siapa? Striker lokal, kita minim striker lokal. Yang Iya, diajak ini siapa? sih. Kalau lokal tuh Dendi bukan? Dendi Sulistiawan. Iya. Terakhir striker lokal itu yang Gacor. yang paling jaya di ya Biasanya. Pamungkas. Boas juga ya. Bambang Pamungkas. Mungkin sekarang Boas sulit ya. Solosa. Kalau buat nyari striker lokal yang benar-benar tajam. Liga 1 pun striker juga pada makanya striker asing. Asik Iya, sih. karena juga memang kan ya secara kualitas postur badan juga menentukan ya. Iya. Bahwa di Soalnya Liga kalau 1 di pemain lokal kan yang murni striker gak terlalu banyak juga. ya kalaupun ada kesempatan untuk main di tim utama itu susah banget ya. Tapi gimana menurut lu tentang soal nih melipir sedikit tentang apa? Adanya pemain naturalisasi. Lu setuju nggak? Ya tanggapan kalian Tanggapan sebagai naturalisasi. fans sepak bola ya, kalian berdarah daging Indonesia gitu. Terus ada pemain naturalisasi ini yang
mungkin darahnya campuran atau full nggak punya darah Indonesia Kan gitu. juga banyak yang nggak setuju tuh, Iya, kayak banyak. soal kayak tarik ke belakang kasusnya Bagus yang sempat komen soal apa gitu, soal nggak Banyaknya setuju. naturalisasi Iya, di timnas. soal Karena kita tahu ya naturalisasi. Indonesia gila bola penduduknya ada 270 juta Masa orang, pakai jersey striker? masa buat 11 orang kita nggak punya sih. Mungkin perspektif orang-orang tuh beda-beda ya. Iya. Tapi kalau dari kalian gimana? adanya naturalisasi ya menurut gua bisa menunjang pertahanan, terus line up kayak permainan juga bisa, Kedalaman squad juga. kedalaman squad bisa Juga ini terjamin ya. juga adanya naturalisasi. Juga pengalaman dia di sana Iya, kan bisa dibagi open ya, ke kayak pemain lokal Jordi kita, Amat yang iya. pernah main di Di La Liga. Bisa berbagi Bisa berbagi pengalaman mungkin pas pengalaman. di latihan atau ya bisa diserap Sekarang kan ilmunya. mungkin lagi gencar ya. Kita yang kita tahu kan Filipina ya yang gencar dulu sama program naturalisasi sampai kita tahu isinya pemain bule semua di Filipina. Terus juga akhirnya sedikit kelihatan gitu bahwa ya itu bisa berhasil juga gitu. Cuman kan itu jangka pendek gitu. Nah, menurut kalian naturalisasi yang masih punya darah Indonesia kan mungkin ya kita maklumi ya mereka punya hak juga untuk bermain sama timnas. Misal kayak kasusnya Maklok, gak punya darah Indonesia sama sekali. Dia hanya bermain, tinggal lama di Indonesia, suka sama timnas, akhirnya naturalisasi akhirnya join gitu. Walaupun akhirnya kepake dan berguna ya. Menurut kalian gimana? Ya mungkin PSSI atau Federasi Sepak Bola buat naturalisasi pemain ya ada tujuannya juga kan, tujuan Iya. tertentu buat Nggak sembarangan juga menunjang buat kedalaman naturalisasi. squad, Iya. nggak sembarangan juga. Cuman gue setuju aja sih. Tapi tetap aja ya naturalisasi juga harus dibarengin sama perkembangan Pemainnya, juga pemain ya. dia. Terus Harus dengan ada. adanya naturalisasi ya buat jadi acuan juga lah buat pemain lokal buat bersaing Iya. skillnya biar sama. Biar ada daya saing juga ya. Kebanyakan pemain kita kan pemain di zona nyaman, bermain untuk uang doang sebagai pemain yang dibayar gitu, bukan sebagai atlet sepak bola gitu. Karena yang kita tahu dari Asnawi ya Pala, yang bahwa dia bilang ya kalau nyari duit ya nggak usah di Korea gitu, nggak usah keluar. Di Indonesia tuh kita bisa 2 kali, 3 kali lebih gede gitu. Ini kalau Mungkin keluar kalau di luar kan pengalaman. Iya, Kayak mungkin tapi dia mau kasusnya nyerap Evan iya. Dimas dari pemain. dia juga ini kan apa namanya? Andik Firmansyah Iya. pun menyesal karena gagal ya, Gagal. nggak jadi karena lu ada di zona nyaman ya Pala. Mungkin itu yang harus dikurangin sih dari Lanjutin ngomongin naturalisasi tadi terakhir sampai Andik Firmansyah ya. Andik Firmansyah, ya. Menurut kalian gimana sih pemain-pemain Indonesia tuh harusnya apakah harus ngejar karir di luar negeri atau memang harus bertahan aja di Indonesia karena emang liganya udah bagus gitu. Menurut kalian gimana? Menurut kalian masing-masing dari El dan Rafli gitu. mau dia main di sini atau luar, kalau skillnya yang nggak berkembang ya gitu-gitu aja. Cuman kalau emang dengan cara dia main di luar negeri Iya. atau abroad Keharusan itu skillnya gitu. bisa berkembang ya bagus. Ya intinya buat dia ngembangin skill lah. Ngomongin skill, pengalaman juga terus Pengalaman. sistem liga yang baik dan benar ya karena di Indonesia juga sistem liga. main upgrade ke Eropa kan juga nggak sembarangan, harus punya mental yang kuat. Nah, itu harus- sih Mental jadinya cuma Dari segi bahasa juga nggak gampang ya karena perbedaan bahasa komunikasi juga kalau itu juga Dari jago panas, cuman nggak bisa bahasa suhu, Inggris. iklim, cuaca. banyak ya banyak adaptasinya juga harus banyak sih. pengalaman tuh kan udah banyak kayak bagus tapi dari ini balik lagi ke Indo. Iya, karena faktornya juga banyak, baik pendukung maupun penghambat kesuksesan kalau pemain Indonesia itu berkiprah di luar negeri. Terus kita mulai bahas manfaat nih. Argentina diundang dengan biaya dengan kocek yang sangat besar ke Indonesia. Apa manfaat menurut lu dulu? Manfaat bagi Manfaat untuk sepak bola Indonesia Bola pasti ya. sepak bola Indonesia ke depannya. manfaatnya mungkin Indonesia lebih dikenal ini kali dunia terus memajukan sepak bola Indonesia, terus pengalaman bagi pemain juga kan main juga Iya. sama pemain keluar. Mungkin bisa nyerap ilmunya lewat main lawan Argentina kan, dari pemain-pemain itu, dari pemain kita bisa nyerap ilmunya lah. Karena mereka pasti secara pemahaman taktik juga beda lebih ya. lebih apa ya, lebih paham, mungkin lebih tinggi dari kita, dari Dari pemain segi kita. main Heeh. sepak bolanya lebih baik lah. Melatih mental juga ya karena Indonesia kan nanti Pasti kalau melatih mental. di AFC ya akhirnya kita bisa lolos ke Piala AFC itu juga ngelatih mental. Pasti ngelatih Terus mental. pemain juga ya. Syukur-syukur bisa masuk Piala Dunia lah Indonesia ya guys ya.
Karena sebelum lawan Argentina juga kita bakal lawan Palestina yang secara Iya. peringkat itu juga jauh di atas kita. Jadi kita bisa lihat nanti di Palestina apakah Indonesia bisa mengimbangi atau bahkan menang. Itu bisa jadi acuan kita bisa ngelihat bisa ngelihat timnas kita nanti main di pada saat lawan Argentina. Jadi manfaatnya buat mentalitas pemain ya karena melawan kedalaman squad. Liga bintang ya. Iya. Greatest of all time atau GOAT si Lionel Messi itu. Siap. Terus juga berarti sepak bola kita jadi bisa lebih Dikenal dikenal oleh dunia. bahwa kita nggak cuma supporter kita yang berisik, cuman lah tapi kualitas timnas kita juga berkualitas gitu, punya nama lah nantinya di internasional gitu. Terus dapat apa namanya Apa tuh? hal positif lah ya. Banyak. Pasti Dari- Banget. Kalau hal positif banyak banget pasti. Pasti itu kita bisa dinilai kalau memang nantinya sukses mengundang Argentina, kita bisa mengundang tim-tim besar lainnya baik itu di level klub ataupun di level negara. timnas gitu. Terus juga ya buat ekonomi Indonesia juga kan sangat membantu ya. sangat Kita tahu penjualan Ekonomi. jersey timnas itu melonjak banget yang dari Mills itu yang resminya ataupun di Tanah Abang yang gue tahu kemarin juga jersey timnas Argentina yang KW itu laku banget di Tanah Abang. Berarti banyak faktor yang Positif ya, lah. ya positif ya dengan adanya Argentina gitu. Ya, kita tetap harus optimis, positif juga melihatnya untuk menatap pertandingan Argentina lawan Indonesia. Terakhir nih, menurut lu worth it nggak? Dari harga tiket Harga yang tiket udah yang dirilis sama dirilis PSSI sama kemarin. PSSI. Menurut gue sih worth it banget ya. Yang termurah berapa kemarin? 600.000 Terus sampai yang paling mahalnya di VIP-nya tuh di 4,2 4,2 juta ya? Iya. Kan untuk timnas, harga tiket timnas itu jarang ya, kita sampai nyentuh harga termurahnya tuh 600.000 untuk pertama kali gitu. Mungkin Bahkan sold karena out. Bahkan sold out di putaran pertama pembukaan Berarti pre-order. antusias fans bola Indonesia keren sih menurut gua. Iya. Soalnya Mungkin kan cuma ada Indonesia itu mungkin. karena lawan Argentina ya mungkin kayak euforianya bakal meningkat lah, bagus lah walaupun ngerogoh kocek yang Tapi itu sedalam juga itu. dengan harga yang lebih tinggi dari tiket timnas biasanya itu juga memfilter ya orang-orang yang memang ya mau nonton timnas aja gitu, bukan mau ngerusuh pas nonton yang di cinta stadion. sepak bola. Iya, yang benar-benar ya, yang dia ngeluarin duit emang pengen nonton timnas ya, Semoga bukan nggak gitu. bukan Mungkin kayak sumur hidup sekali. Iya, Lawan kapan lagi? Argentina. Kapan Mungkin, lagi kan? mungkin lawan Argentina kita bisa di kemudian hari lagi ya, tapi nonton Lionel Messi main di rumput GBK satu nafas dengan kita, satu udara dengan kita, itu kapan lagi ya? Kapan lagi? Karena dengan 1 sampai 3 tahun ke depan mungkin Lionel Messi bakal pensiun ya. Intinya tuh worth it sih buat kelas lawan Argentina yang top 1 Iya, dunia. habis juara dunia ya. Nah. Oke, berarti untuk masalah harga tiket itu nggak ada masalah ya, Nggak worth it ada, dan worth it juga lah. nggak ngurangin antusiasme masyarakat untuk nonton ya, Iya, karena bisa sold out juga ya. Nah, kalian karena nanti masih ada war tiket lagi, kalian bakal war gak buat nonton timnas Indonesia langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno? Mungkin gue mau coba lah buat ikut. Iya, coba lah ya. Ya, balik lagi ya sekali Balik seumur lagi, hidup ya. iya. Ya walaupun kita bisa nonton di TV, cuman kesempatan ini nggak bisa datang dua kali ya. Beda di lapangan. Intinya worth it lah. Ya itu aja Pak lah dari pembahasan kita kali ini dari Mungkin udah berapa udah menit kita. menit kita ngobrol. Minum sampai habis nih. Benar. Mungkin itu ya pembahasan talk show biasa aja kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir, yang udah ngasih pendapat ya Pak lah. Kita applause dulu untuk mereka berdua. Sekian pembahasan obrolan kami tentang datang Argentina ke Indonesia untuk melawan Indonesia di FIFA Matchday. Saya Iza, Gua Nopal. Gua El. Gua Rafli. kami pamit undur diri. Talk show biasa aja.